Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya agak jelas-jelas sampai ke sini. Tidak banyak nanti yang kita sampaikan terkait dengan pendekatan astronomis untuk penetapan awal Dzulhijjah tahun ini. Tapi prinsip bahwa sampai detik ini kalender Hijriah nasional itu belum bersatu, apalagi kalender Hijriah global. Di tim Falakiyah Kemenang Pusat sendiri itu terus berjuang karena tahun 2016 itu sudah ada kesepakatan kalender Hijriah global di Turki, tapi ternyata punya kelemahan. Kelemahannya ternyata ada beberapa negara itu yang masih negatif. Nah, itu terjadi satu Syawal pada tahun 2016. Tapi Muhammadiyah itu sudah ada yang menerapkan walaupun secara kelembagaan belum. Yang paling semangat menerapkan itu Profesor Tono Saksono. Beliau Muhammadiyah masih pada puasa, beliau sendiri sudah berbuka. Nah, Indonesia akhirnya 2017 mengadakan pertemuan internasional sebagai tuan rumah. Hasilnya adalah kesepakatan Jakarta, disebut sebagai Konsensus Jakarta 2017, yang sudah diusulkan ke dunia untuk menjadi kriteria baru, karena pendekatannya bukan lagi di garis pusatnya bukan lagi kemudian di timurnya Indonesia, tapi justru di barat Indonesia. Memang tidak 0 derajat, tetapi pendekatan itu menghitung sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu tahun ke depan itu hilal pasti positif di seluruh muka bumi. Hanya ini belum disepakati, masih usulan saja. Di Indonesia sendiri itu yang jelas NU nggak menerima. Kenapa? Karena kalau sudah ada kalender yang disepakati berarti nggak ada rukyat. Satu yang saya hormati, ini hilalnya kira-kira yang ini masih saya pakai fotonya teman saya Ahmad Malaysia, saya pernah ke rumahnya. Tapi kita juga pernah memotret itu. Jadi ini kalau memotret bentuknya sama persis, ketebalannya juga sama, lengkungannya sama. Untuk hilal itu kira-kira yang atas atau yang bawah? Keduanya. Sumuliruk ya tinggi yang dimaksud hi-nya di situ ini gimana? Nah, nolanak tubuh nasut. Nah, karena memang saat itu belum ada foto seperti ini. Nah, foto ini dibuat era milenial dengan teleskop kecil dan teleskop besar. Nah, ini di potretnya menggunakan dua teleskop kecil dan besar. Hilalnya yang mana? Hilalnya yang pasti adalah yang atas. Mengapa yang atas? Karena foto yang bawah itu sejatinya adalah ini. Ia hanya sebuah titik. Dengan teleskop yang kecil, hilalnya sebesar ini. Dengan teleskop yang kecil, ada titik di sebelahnya seperti ini. Tapi dengan teleskop yang besar, titik itu di zoom menjadi seperti ini. Atasnya itu begitu jelas, brodel-brodel kawah-kawahnya. Yang bawah ini halus mulus. Yang atas itu Al-Qamar, yang bawah ini apa? Zuhal. Siapa namanya? Venus. Venus itu apa masalahnya? Ustaz. Jadi ini planet Venus. Planet Venus itu ya kalau subuh paling terang. Bahkan dengan teleskop jam 9 pagi pun dia masih mencolong menyilaukan mata. Itu planet Venus. Planet terdekat ke bumi setelah Al-Jannah matahari. Nah, Sam wal Basor wal Fuad, buatnya nggak saya sampaikan. Jadi memang 3 karunia Allah itu luar biasa kalau kita gunakan, melebihi teknologi yang paling canggih. Contoh, saya memotret ke arah hadirin gitu ya, itu pasti hasilnya akan siluet karena apa? Ada lampu yang mata saya bisa melihat warna petis hitam karena sensor di mata itu posturnya, keterkantanya, warnanya, dengan cepat
pun bisa mengalahkan maknanya. Hanya istilahnya kemudian lepas satu nagoro melihat Indonesia pun menjadi nalar ya. Itu visual, tapi kalau telinga itu mendengar sambil menyimak. Nah, terkadang ada salah kaprah di diskusi WA, oke, saya terus menyimak saja, itu kan sesuatu yang salah. Karena tulisan nggak bisa dihitung. Oke, saya nggak bisa ikut-ikutan, saya menalar saja, misalnya begitu ya. Itu pula yang kemudian kepekaan itu kita terapkan di dalam memahami ayat langit. Ini pula yang mungkin karena tidak ada kurikulum baik nasional apalagi internasional. Padahal Al-Quran ini adalah kunci bagaimana kita menciptakan kurikulum untuk pembelajaran. Di Al-Quran itu 800 ayat membahas tentang ayat-ayat semesta. Ini 160 ada ayat itu. 2/3-nya itu langit. Anehnya yang mayoritas disebut di Al-Quran umat manusia lebih umat Islam itu unsur dari ini sedikit. Observatorium untuk pesantren mana yang punya? Hanya salah. Menteri Agama menjanjikan tahun depan ada 5 detik sampai detik ini belum. Perguruan tinggi, ya ini sedikit muncul kemudian Semarang. Semarang itu ada 40 miliar itu bantuan IDB. Ya karena sudah membuktikan S1, S2, S3-nya itu bukan. Nah, yang akan kita bahas nanti tentang takwim. Jadi karena ada sholat, ada kiblat, ada gerhana ini takwim itu ya sampai sekarang belum. Nah, ya. Dalam hadis kita melihat takwim itu misalnya awal Ramadan, semua lihat ini dan dibatas takwim itu juga sadar. Pada waktu sholat itu ternyata ada saudara-saudara dulu kita akhirnya mengenal bahwa sholat yang hukumnya haram. Sholat itu haram. Kalau kita belajar ilmu halal baru mengenal ada kiblat lalu di Al-Quran yang sekali lagi saya ingatkan kepada semua yang pernah melihat hanya 2 kata-kata falak. Turunannya banyak tapi yang dimaksud falak yang artinya adalah ilmu falak hanya 2. Anbiya 33, Yasin 4. Hanya orang info itu malamnya banyak karena apa? Tiap malam Jumat Yasin. Ini misalnya Al-Anbiya ayat 33 yang paling penting ini kullun fi falakin yasbahun. Kemudian Yasin wa kullun fi falakin yasbahun. Hanya ada tambahan waw atau intinya di mana? Kullun fi falakin. Ternyata kata itu kan kalau dibaca dari depan kullun fi falakin, andai kata dibaca dari bawah belakang ya. Kin lafa fi lunku. Itu hurufnya sama kaf lam fa ya fa lam kaf dibalik sama dari depan dari belakang. Nah, kenapa kok ya-nya menjadi tengah-tengah? Ya itu kan harful ilah. Ya keseimbangan. Pesannya di situ ya. Saya ke depan. Lalu keseimbangan itu apa tujuannya? Karena tidak ada yang satupun Allah firmankan di Al-Quran tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Tujuannya adalah ya yang sama maknanya dan sama sifatnya dalam surat ke-74 ayat 3. Mudaththir kumfa'adid Rabbaka fakabbir. Rabbaka, wawunya juga ataf bisa dihilangi. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fa tengahnya kaf ba ra. Dibalik sama. Rabbaka fa kaf ba. Tujuan keseimbangan seluruh alam semesta adalah agar kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat hilal karena tujuannya adalah keagungan Allah. Dan itulah keseimbangan alam semesta yang Allah salah satunya sebut dalam surat Ar-Rahman wa wada'al mizan. Ar-Rahman itu enggak ada yang tahu. Setelah Allah menjelaskan siapa Ar-Rahman baru tahu Ar-Rahman adalah yang mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman adalah yang menciptakan Al-Insan. Yang ketiga, Ar-Rahman itu yang memberikan ilmu
kepada yang diciptakan tadi, ilmu itu namanya bayan. Di tempat saya masih ada tuh Pak bayan. Lapis kedua, bayan itu apa? Allah menjelaskan ada 4 bayan itu. Yang pertama, bayan adalah matahari dan bulan. Itu sudah Allah ciptakan dengan perhitungan yang rumit dan jelimet. Alhamdulillah kemarin subuh itu Uni Emirat Arab sudah meluncurkan satelit karya mereka. Itu dibuat oleh insinyur-insinyur Uni Emirat Arab yang umurnya baru 29 tahun. Mereka yang muncul kesadarannya, namanya orang kaya, membuat laboratorium sendiri, kita sama-sama Mitsubishi membuat roket diluncurkan. Tujuannya adalah mempelajari atmosfer di planet Mars. Atau mungkin nanti Uni Emirat Arab itu yang pertama kali membuat kota di Mars. Dan itu sudah terbukti. Kemarin itu para insinyurnya ya pada pakai jubah, pada pakai jilbab yang mana, itu luar biasa. Jadi ini NASA yang mana sudah muncul di Uni Emirat Arab dan sudah memberikan hibah masjid seharga hampir 7 triliun. 7 triliun itu disebut di media massa, tapi saya sudah tahu dari kontraktornya. Dingin-dingan. Alhamdulillah kemarin saya ikut membantu menentukan kiblatnya. Yang kedua, bayan adalah bintang dan tanaman. Jadi kalau pengen tahu jumlah bintang, mudah hitunglah jumlah tanaman. Itu bagian umum menghitung rumputnya saja. Awalnya bintang ya. Jadi bayan itu sebuah ilmu yang luar biasa. Kalau ini dibuat kurikulumnya, bukunya, membuat sebuah membuka tabir kesadaran yang luar biasa. Kemudian yang 3 sama rafa'al wa ta'al bisa seimbang. Oke. Bayangin matahari itu jadi nama surat bagi alat sumpah. Saking pentingnya itu. Itu 32 kali, 33 beberapa kali. Bumi tak terhingga. Banyaknya disebut. Bulan. Jadi kalau kita ini kadang-kadang meributkan misalnya ayat yang berjudul wudhu itu berapa ya? 1 saja. Saya enggak ada nama surat wudhu kan? Tak ada ya? Tak ada. Tapi ini luar biasa. Bintang, galaksi, galaksi itu disebut. Ini NASA kalau nggak terpakai itu geleng-geleng, iso ya. Langit ya. Nah ini simulasi hilalnya, nggak mungkin dilihat bagian bawah itu karena dengan mata, tapi kalau ini dengan binokuler dan teleskop seperti itu gambarannya. Dan itu sampai detik ini belum ada kata sepakat di seluruh dunia hilal itu apa. Kok belum ada sepakat? Karena semuanya menafsirkan masing-masing ya. Nanti di akhir saya ini beberapa saat apa. Jadi saya ulangi lagi. Kalau kita mempelajari itu semuanya, kita akan tahu betapa kecilnya kita. Kita berada di situ, bumi itu di situ. Jadi ini perhitungan para ahli, kira-kira perbandingan ukuran, bukan jarak ya, ukuran saja. Kalau jaraknya kita nggak habis pikir. Saya pernah mensimulasikan kalau bumi itu 1 cm, berarti nekel di sana. Matahari kita buat itu 1 meter diameternya. Matahari itu saya pasang sejajar dengan itu Gapura yang baru, maka bumi itu letaknya adalah persis di belakang dapur tempat itu ada tempat sampahnya di sini. 1 meter di sana, 1 bola 1 meter di sini, itulah jarak bumi dan matahari. Itu bisa disimulasikan di lapangan stadion. 1 di lapangan timur, lapangan timur itu meter, lapangan barat itu nanti katakanlah dari lingkaran mungkin dari kawat atau besi 1 meter gitu. Pada saat matahari terbenam, kita lihat dari jauh timur itu nanti ukuran matahari dan lingkaran yang kita buat pasti sama. Itu bukti bahwa jaraknya demikian jauhnya. Hanya sekarang itu sedang dikacau balokan oleh para penganut bumi datar. Matahari itu hanya menurut perhitungan mereka kemarin 5.000 sampai 6.000 km dari bumi.
Jadi matahari itu jaraknya hanya 5.000 sampai 6.000 kilometer. Pas Equina kemarin mereka seluruh Indonesia itu pada melakukan riset. Sini Mekah 8.000. Berarti naik haji itu sudah sama saja pergi ke matahari kurang lagi. Itu atau kalau seluruh guru fisika, seluruh guru geografi itu bohong. Pengen bumi datar. Anehnya yang bergerak mubalik itu banyak. Saya melatih mereka itu sabar nggak saya marah. Mereka akhirnya jenuh sendiri. Anehnya mereka menganggap bumi datar tapi sholat pada waktu bumi bulat, gitu ya. Nah ini di Al-Quran disebutkan bahwa atas itu ke sana, bawah surat Al-Isra ayat 1 misalnya. Itu implikasi konsep atas bawah itu sangat membantu di dalam kita memahami ayat Al-Quran. Sehingga ketika kemarin webinar saya sama Alif Musul itu ada salah satu orang buat diri bagi kami bumi yang bulat titik sesuai Al-Quran. Planet galaksi itu hanya tambahannya orang kafir. Gak percaya ke Al-Quran. Ini itu kan aneh. Ya karena dia nggak menyadari posisi dia itu seperti apa. Planet Saturnus saya sendiri udah motret pakai teleskop besar itu memang cincinnya berlapis 3. Dan itu sudah disyaratkan di Al-Quran. Belum banyak yang menulis itu. Semoga nanti hanya saya nggak sempat menulis sama Wafera. Kisah dengan Al-Quran. Semuanya ada. Kenapa? Juli kok ada banjir? Hal itu BMKG itu tidak bisa jawab. Pada saya itu pernah gempa sampai 3 kali. Gempa dari matahari juga ada itu Gunung Merapi. Ini kenapa? Mereka nggak bisa jawab. Gempa, gerhana nggak pengaruhi, nggak menyebabkan gempa. Sampai sekarang ilmuwan masih seperti itu. Tapi mereka menerima bahwa itu menjadi istimewa. Al-Quran mengisyaratkan tidak hanya itu. Posisi Jupiter dan Saturnus ketika dia oposisi atau mengalami purnama itu pengaruhnya sangat besar. Dan itu terjadi. Kemarin ketika ada gempa, saya cek ini sebenarnya kan hanya separuh oposisi gitu. Tapi itu kalau di data-datanya banyak datanya orang semakin jelek-jelek. Al-Quran luar biasa. Masuk ke takbir. Pemerintah itu kira-kira sampai sekarang kriterianya masih ini. Sebelum 2022 ini harus berubah. Sebab nanti 2023 itu sudah banyak perbedaan. Berbedanya nanti beda, tahun berikutnya nanti Syawal beda, Ramadan. Wah itu belum. Karena wilayahnya itu di antara 0 sampai 2. Jadi sampai tahun depan masih. Tapi 1443 itu Dzulhijjah sudah beda. Jadi sebelum itu pemerintah pokoknya bagaimana biar ada kesepakatan minimal nasional. Nah kriteria yang sekarang ini dipakai ini. Jadi tinggi bulan itu 2 derajat. Karena secara perhitungan tadi itu sudah 7. Jadi rasa di rupiah itu ketat. Apalagi di Gelora tadi di Aslam Center ya, sosialisasi protokol medis itu backgroundnya tertera jelas 30 Dhul Qo'dah gitu. Angkanya kan kalau ini masih 29, tapi yang di Gelora itu tadi ininya 30. Saya foto itu. Artinya 30 ya udah nggak tahu ya, nggak mungkin kalau saya sampai itu 31. Nah gitu. Ya apa-apa namanya saja beda Gelora beda kantong. Pemerintah itu 2. Artinya 2 itu sebenarnya asal si hisab sudah di atas 2 kan pasti mas. Kenapa kalau saya juga rokyat tuh ini kegiatan pembelajaran untuk umat minimal. Tadi itu kalau tidak gagal saya mengarah ke komet neowis. Tapi sayangnya menduduk. Nanti malam selesai ini saya nggak pulang mau memutar sekitar lagi karena Saturnus. Karena itu ayat Allah. Mau nggak capek atau capek, tapi Allah pasti ngasih pahala. Karena ayatnya itu ada semuanya. Kita ada yang berapa ya? Pemerintah itu jadi minimal 2 derajat saat buruk. Jarak bumi bulan kalau tadi itu 9, ini hanya 3 sudah terpenuhi. Umur bulan ini 8 jam tadi itu bukan hanya 8 jam sudah di atas 15. Jadi sangat terpenuhi untuk Dzulhijjah pemerintah masuk. Memang tadi waktu itu juga ngomongin malam ini sudah 1 Dzulhijjah gitu ya. Ya saya juga ditanya wartawan ya insya Allah pasti dari malam itu dan ada yang bisa melihat. Kalau di asal tidak
Karena memang apa yang dibaca Pak Menteri tadi itu 2 tahun lalu sudah kita rumuskan. Lalu kalau data hilal tadi ya, ini seperti ini kondisinya, umurnya saja sudah 0,71 hari, jadi sudah hampir 20 jam. Nah, Muhammadiyah sampai detik ini masih menggunakan wujudul hilal. Artinya dia nggak mungkin pakai ru'yat, hanya menghitung. Jadi wujudul hilal itu tanggal 29 itu kemarin, bagi Muhammadiyah itu kemarin. Nah, kemarin itu bagi Muhammadiyah negatif, sehingga istiqmal. Maka tanggal 30 tadi bagi Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah istiqmal, pemerintah ke 29-nya hari ini ya pasti akan ketemu. Ketemunya itu bukan karena sama kriteria, nasib gitu ya. Jadi hilal itu menurut Muhammadiyah pada tanggal 29 menyebutnya bukan 29 saat terjadi konjungsinya sebelum maghrib, saat matahari terbenam bulan masih di atas ufuk. Dan kriteria itu sering menimbulkan kontroversi saat terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi konjungsi. Nah, nanti bulan dan matahari terbenamnya bersama-sama. Muhammadiyah bingung itu. Sampai sekarang mereka masih mendiskusikan itu, belum selesai. Dan Muhammadiyah arahnya tidak mengikuti ke pemerintah Indonesia, langsung ke global. Pengennya langsung ke global. Sementara NU masih sulit keluar dari rumput. Jadi kalau mau mengikuti ormas, ya kita kalau kabut, jadi repot. Nah, makanya paling aman yang mengikuti pemerintah Indonesia dan nanti bisa diramu kalau terkait dengan tadi fitah assalam itu untuk Arafah harus tanggal wujudul tanggal 9 dan puasa Arafah itu sah karena memang ulama yang berpendapat seperti itu juga banyak. Hanya kalau Muhammadiyah alasannya itu sederhana. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak terpengaruh oleh wukuf. Pernah di Saudi itu nggak ada wukuf karena kondisi darurat. Ini sekarang juga nggak ada hukum ini ya, pandemi Covid ini. Tapi yang namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah masih. Nah, itu kan logika memang masuk akal karena memang model pemikirannya ke arah logika. Lalu kalau NU itu yang penting terlihat, tidak peduli kriterianya gini gitu, pokoknya pada tanggal 29 mereka meruqyat dan terlihat. Hari ini yang melihat hilal itu Gresik, Pasuruan, Jember, Lamongan, semuanya disumpah. Dan berita acaranya ya langsung dikirim pusat pengadilan agama menyumpah. Fotonya mana? Oh, pakai mata. Ini yang saya tampilkan ini bukan dari Jawa Timur, tapi dari Kupang. Tempat yang mau dipakai observatorium nasional di Kupang NTT, yang mau teman-teman 8 bisa terlihat ini dari hilal tadi sangat tipis. Ini pakai teleskop dan kemudian titranya dikontraskan sehingga bentuk. Tidak dengan mata telanjang nggak bisa. Mata kita nggak bisa. Artinya 1 Dzulhijjah mau versi hisab sudah pasti malam ini, versi ru'yat juga pasti karena hilalnya sangat empiris, bukan hanya pengakuan sumpah tapi ini fakta empiris. Sehingga 1 Dzulhijjah RI Muhammadiyah pokoknya itu adalah 22 Juli 2020. Bagaimana dengan Saudi? Saya coba cek ini webnya IKOP Markazul Falak Ad-Dawli Islam International Astronomical Center. Alhamdulillah ini banyak halamannya di sini ya. Salah satu halamannya itu adalah halaman foto dan laporan hilal bulan Ramadan Syekh Hilal. Syekh Hilal itu ternyata diterima itu kok kayak orang Arab, pasang saja nah, sebagai foto profil. Hanya saya kan motretnya nggak mau nggak mau kehilangan. Di bawah ini ada topi saya hapus, tapi ya bekas saya nggak hilang ya, sehingga masih nongol di sini dasar gitu ya. Bagaimana Dzulhijjah di Saudi kita coba lihat masyhur. Nama saya agak mudah pakai bahasa Inggris ya.
kapan mengamati Dzulhijjah akhir, Dzulqa'dah akhir, Dzulhijjah dan seterusnya ini. Jadi kriterianya ini sudah visualnya hisab itu seperti ini. Jadi kemarin itu yang hari ini hijau ini dengan mata mudah sekali melihat. Oh itu hilalnya, oh ini kalau terah mata masih bisa melihat, tapi mata-mata yang sehat, yang belum berkacamata, ya. Lalu teleskop, kalau terah itu kayak kupang beras, kupang prediksi. Tapi karena mendung asal dari jalan, mendungnya luar biasa. Proyek itu bisa diamati dengan mata. Yang laporannya, saya belum sempat laporan tadi kalau di atas terus ditelepon Pak Arif belum sempat laporan. Ya saya ceria, nggak kelihatan, ya. Sehingga yang 22 Juli nama Indonesia belum masuk karena saya belum sempat laporan. Ya, di sini. Saya sempat melaporkan kemarin adalah ya masalah masuk di situ, masalah ya. Fotonya ini, foto yang moto adalah Ustaz Taufik. Walaupun sekarang kesesuaian SMK, ya saya minta tolong putra. Nah itu sudah tua, ya sudah masalahnya. Bagaimana yang lain kita lihat yang bermarkas di Amerika, setting, ya setting di Amerika. Ini sudah terbuka. Ini adalah tua yang saya buat di kampung. Tapi saya menyebutnya dalam konsep satu ini. Karena saya maksudnya dari rumah, masalah masih foto saja. Jawab atau publikasi. Ini markasnya di Amerika dan anggotanya. Ya sudah laporan Australia nggak kelihatan. Australia nggak kelihatan hari ini. Saya belum masuk ini. Kita lihat gejala di seluruh negara di dunia. Tanda tanya yang sudah ada angkanya karena dia menggunakan hisab. Hisab apa? Kalender Islam Global hasil konferensi Turki 2016. Kalau Turki yang follow Saudi masih tanda tanya. Nah, kenapa ini langsung 1 Agustus? Karena memang Australia itu rukyat hakiki nggak kelihatan istiqomah. Kemudian juga gitu. Jadi yang tanda tanya keterangan di belakangnya follow Saudi. Itu negara yang nggak mau pusing, pokoknya itulah nunggu Saudi. Follow Saudi. Indonesia official announcement, pengumuman resmi dan sebagainya. Kok belum muncul? Saya belum laporan. Jadi di 2 website internasional ini Indonesia itu menunggu kontribusi PPFI Asal. Datanya belum ada karena saya asal masih pengajian. Ya, jadi kenapa Saudi masih tanda tanya? Saudi nanti jam 10 ke atas. Jadi kalau sekarang Saudi sudah bisa menentukan loh, istana sekarang itu belum buruk. Kalau itu sudah ada itu kalender umum qura untuk kepentingan administrasi, memang terteranya 1 Dzulhijjah tanggal 22. Tapi untuk kepentingan ibadah nanti Majelis Al-Qadha akan mengumumkan saat duduknya di sana dan saya yakin ya masih terlihat. Malu Saudi nggak bisa melihat kalau Indonesia aja nggak foto ini. Nah itu ya. Jadi saya yakin Saudi nanti akan mengumumkan hari yang sama bahwa malam ini adalah sebenarnya tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga nanti puasa Arafah, Idul Adha serempak antara Saudi, Indonesia, baik Muhammadiyah maupun NU dan Assalam. Satu Arafah mesti lego. Lalu closingnya apa ya? Wassalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.